Melihat tampangnya, Anda pasti sudah mengenal. Tampangnya kalem dan dulu dianggap sebagai mobil om-om muda yang cukup mapan. Sekarang apabila Anda ingin meminangnya, harganya juga sudah cukup murah. Ini adalah Toyota Corolla Altis. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Langsung, sedikit sejarah mengenai keluarga Toyota Corolla yang sebenarnya panjang sekali, yang bisa dijadikan video sendiri di channel Motomobi. Apabila Anda ingin dibuatkan video itu, silakan komentar di bawah. Generasi pertama Toyota Corolla mempunyai kode KE10, diluncurkan tahun 1966. Nama Corolla diambil dari bahasa Latin yang artinya kelopak bunga. Saat itu niatnya adalah untuk menyediakan sedan yang posisinya di bawah Toyota Corona dan di atas Toyota Publica yang kemudian nantinya diganti nama jadi Starlet. Namun yang generasi pertama ini tidak dijual resmi di Indonesia. Ya, memang ATPM Toyota belum ada. Corolla baru resmi masuk Indonesia di generasi kedua dengan kode KE20. Namun lebih dikenal masyarakat dengan julukan Corolla Betawi. Kemudian generasi ketiganya diluncurkan tahun 1974 dengan kode KE30 yang biasa dipanggil dengan Corolla Veteran. Generasi keempat Toyota Corolla dijual di Indonesia tahun 1980-84 dengan kode KE70 yang dijual resmi di Indonesia hanya trim DX-nya saja, maka disebut dengan Corolla DX. Padahal sebenarnya trim DX adalah trim termurah dari Corolla. Heran, kasih yang murah. Pada generasi ini juga ada versi Daihatsu-nya dengan nama Daihatsu Charman. Namun tidak seperti sekarang. Dulu Daihatsu Charman itu malah menyasar segmen yang lebih mewah dari Corolla DX. Corolla generasi kelima masuk ke Indonesia tahun 1984 dengan nama Corolla GL untuk yang sebelum facelift. Pada Corolla GL ini beralihlah dari rear wheel drive ke front wheel drive. Setelah facelift tahun 1986, namanya berubah menjadi Corolla SE Saloon. Kemudian tahun 88 muncul generasi ke-6 yang sering disebut dengan Corolla Twin Cam karena mesinnya sudah DOHC dan di belakangnya ada tulisan Twin Cam-nya. Generasi ke-7 Corolla dijual tahun 92 sampai dengan 95 dengan nama Great Corolla. Kemudian generasi ke-8 disebut dengan nama All New Corolla. Dijual dari tahun 96 sampai 2001. Sejak generasi ke-9 keturunan Corolla jadi bercabang-cabang. Ada Corolla Fielder, ada Corolla Axio, ada Corolla EX, ada Corolla Matrix, ada Corolla Run X. Dan untuk sedan yang dijual di Asia Tenggara termasuk Indonesia namanya adalah Corolla Altis. Generasi ke-9 ini dijual di Indonesia mulai tahun 2001, diimpor CBU dari Thailand. Terdapat dua trim level yaitu G atau G untuk yang fitur komplit dan J untuk yang fitur pas-pasan. Hanya tersedia satu pilihan mesin saja, yaitu bermesin bensin 1800 cc. Pada tahun 2004, Altis mendapatkan facelift. Dan sejak facelift ini, mesinnya menggunakan VVT-i. Kemudian pada tahun 2006, Altis mendapatkan facelift kedua. Corolla generasi ke-9 ini dijual di Indonesia hingga tahun 2007. Nama Altis tetap melekat dari generasi ke-10, 11, dan terakhir generasi ke-12 yang dari 2019. Hingga sekarang masih dijual di dealer Toyota. Corolla Altis yang terbarunya tidak menawarkan mesin turbo, namun justru menawarkan konsep go green dengan mesin hybrid. Dan di tahun 2020 Corolla juga mengeluarkan versi crossovernya yang namanya Corolla Cross. Seperti biasa kami menghadirkan spesialis mobil bekas kami, yaitu Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang ini, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, dan tekan tombol loncengnya. Dan cek juga itu channel Mamang itu, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. Ayo Mamang. Corolla generasi ke-9 itu kayak gini bentuknya, dan itu ada embel-embel nama Altis di belakangnya. Nggak hanya Corolla saja, tapi ada Corolla Altis, Altitude, nggak tahu lah, pokoknya namanya elegan. Bentuknya elegan juga. Jadi ini paling konservatif dibandingkan rival-rival yang lainnya. Civic Lancer itu mengajak sporty, ini beda sendiri. Lebih ke elegan. Sportinya nggak ada banget kalau saya bilang. Terus juga
Faceliftnya 2 kali, jadi yang pre-facelift itu bentuk grillnya itu ke bawah kayak vertikal-vertikal, tapi ini hanya kayak bolong doang gitu, nggak jelas seperti ini. Tahun 2004 menjadi horizontal, tahun 2006 menjadi seperti ini, menjadi vertikal lagi tapi ada krom-kroman yang ke bagian bawahnya. Terus di bagian bumper juga berbeda, tahun 2004 faceliftnya ada bagian menyendok seperti ini, sedangkan yang pre-facelift itu nggak ada bagian menyendok. Tahun 2006 faceliftnya nggak berubah lagi, tetap pakai bumper yang tahun 2004. That's it. Altis hanya gitu aja faceliftnya, bahkan sampai headlamp pun tidak berbeda. Ini headlamp memang agak penyakitan, soalnya kuning, terus juga berembun, dan juga ini bahannya tuh plastik gitu ya. Ini terbisa sih, walaupun lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sen itu dipisah-pisah menjadi klaster-klaster tersendiri. Kap mesinnya dia punya kontur-kontur yang tipis banget, tipis aja. Ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Dan lucunya frame kaca di bagian depan atau di windshieldnya itu punya frame chrome yang kayak tahun 90-an gitu, masih dipertahankan sama Corolla sama Toyota gitu ya. Nah, dia mempunyai panjang 4,4 meter, lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,4 meter, dan wheelbase-nya 2,6 meter. Inilah mesin yang dipakai oleh Toyota Corolla Altis dengan kode 1ZZFE. Ya, tanpa turbo, 1800 cc DOHC, dan pada tahun 2004 dia mengalami sedikit penambahan teknologi pakai VVT-i. Nah, awal-awal itu tenaganya cuma 140 horsepower dan torsinya adalah 177 Nm. Tapi semenjak ada VVT-i dan mesinnya tuh tergolong lebih irit tapi nambah tenaganya gitu kan, itu sekitar 147 horsepower dan torsinya adalah 188 ya, nambah 10 Nm. Nah, dia disalurkan ke roda depan dengan transmisi matic dan manual. Matic itu hanya 4 percepatan saja. Ini tenaganya ya udahlah, Toyota biasa aja, tapi ya lumayan irit bahan bakar lah, lumayan. Dari samping benar-benar Altis itu sangat-sangat konservatif, sedan yang sangat biasa aja dilihatnya, malah terlihat elegan gitu ya. Kenapa? Yang lain-lain itu sporty, tegas-tegas. Ini lihat, desainnya tuh membulat-bulat gitu ya. Bahkan di pilar-pilar itu seperti ya biasa, pilar A-nya di sini, udah pasti jatuhnya pilar C-nya di sini, ada buntutnya tuh di sebelah situ. Sedan banget. Yang lainnya kan itu kayak disamarkan gitu ya, kayak Civic gitu ya, yang bagus gitu ya, tajam-tajam desain. Ini nggak bulat-bulat semuanya. Terus di sini ada lampu sen. Lampu sen tuh masih di sini, di upper fender. Nggak ada di bagian spion. Spionnya tuh masih biasa aja. Dan di sini bisa terlihat frame-framenya di bagian bawahnya doang itu ada chrome di bagian kayak tahun 90-an jadinya. Nah, di sini juga ada tambahan dagingnya, ada chrome-nya juga, handle pintunya ada chrome-nya juga. Velgnya dia pakai model-model seperti spiderweb gitu dengan profil ban 205 55 ring 16. Ini sampai sini pilar A-nya, pilar B-nya itu nggak di black out pilar gitu ya, doff gitu, enggak, ini masih sewarna dengan body Altis. Tapi ini adalah sedan yang sangat diminati karena dia diincar sama eksekutif muda yang cari aman, ya itulah kelebihannya Toyota Corolla Altis. Bagian belakangnya udah, ini adalah trademark sebuah Toyota. Ini benar-benar ini adalah Toyota gitu, apalagi lambangnya tuh gede gitu di sebelah sini, lambang elipsnya. Dan di sini bisa terlihat ya identitasnya gitu ya, G, terus juga Corolla Altis. Nah, facelift itu di sebagian mana mang gitu ya. Yang pertama kali keluar itu bulat-bulat di bagian sini, itu model-model seperti Alteza tapi yang agak nanggung. Sedangkan faceliftnya di tahun 2004 itu modelnya seperti ini. Facelift kedua juga sama, nggak berbeda, sama aja pakai lampu yang ini, sudah pakai LED. Dan di bawahnya bumpernya tuh seperti ya Altis itu apa ya, kalau saya bilang desainnya itu sangat membosankan, tapi dicari karena dia sangat konservatif dan elegan. Itu aja kelebihannya Toyota Altis. Ini adalah dashboard dari Toyota Corolla Altis yang sangat mewah, beige gitu ya, dengan aksen kayu-kayu. Yang lainnya tuh nggak kayak gini, mengejar tuh sporty semua. Yang Altis dia tergolong mewah, makanya dia diminati oleh eksekutif muda atau yang cenderung agak kumisan, bapak-bapak, om-om. Ya, pakainya Toyota Corolla Altis. Nah, atasnya material tuh masih soft touch. Nah, di bawah sini udah agak-agak keras gitu ya dengan nuansa beige-nya. Ini bagus nih. Di sininya nggak terlalu hitam banget, nggak terlalu, ini agak-agak coklat, krem gimana gitu, jadi nyambung, ininya enak. Sama aksen kayunya itu jadi nyambung gitu loh. Terus juga
Si head unitnya dia sudah Indes, mereknya Toyota. Tapi kayaknya di belakangnya apa gitu ya, nggak tahu ya. Yang penting ini mereknya Toyota nih, dengan MP3. Yes. Terus di sini AC-AC-nya tuh sudah digital gitu ya, walaupun masih pakai pencet-pencetan, tapi di sini klasternya sudah digital semua. Terus temperaturnya sudah terpampang angkanya berapa, temperaturnya 22 derajat. Dan di sini tempat pencet-pencetannya, dan arah semburan itu lengkap ke kaki sampai ke front defogger. Terus ini juga ada rear defoggernya, temperaturnya sebelah sini, sama outside temperaturnya juga ada di sini. Ada jam digital di bagian tengah, ada hazardnya sebelah sini, dan di sini tempat nyimpen-nyimpen gitu ya. Tuh, tempat nyimpen-nyimpen lagi. Di sini ada asbaknya, dan senangnya si power socketnya itu berada di luar dari asbaknya, jadi nggak terkesan kayak dipaksain dibuka-buka gitu baru bisa ngecas HP kalau zaman now. Nah, di sini kayak ada tombol dami-damian di sebelah sini, sayang banget. Terus di sini di tengah ada cup holder. Nah, ini bisa dibuka, bisa ditutup, tapi ini nggak ada sekat-sekatnya juga. Jadi tinggal simpan aja kayak gitu. Jadi kalau modelnya tuh model kotak, minumannya bisa masuk ke sini langsung, dan di sini ada tempat receh di bagian tengah. Terus di sini glove boxnya, iya, hebat ya, tahun segitu udah pakai slow motion. Nah, ini bagus lah, tapi ini tergolong agak besar sih, agak besar, 1,5 literan itu masih bisa masuk ke sebelah sini. Dan cup holdernya cuma ada di sini saja. Di trim pintu itu ada namanya aksen-aksen kayu di sebelah sini, keren. Jadi mewah banget untuk di Altis. Ada auto down, ada auto up untuk bagian driver saja, yang lainnya tuh nggak ada. Terus juga ada electric mirror, ada yang namanya retractable mirror, dan di sini ada tulisan yang namanya tuh bukan park sensor gitu ya, sensor parking gitu, bukan, back sonar. Keren, ini kayak kapal selam. Nggak, zaman itu dibilangnya memang back sonar gitu ya, untuk membuktikan ini adalah teknologi yang paling keren pada saat itu. Terus di sini di setirnya itu keren, udah ada pencet-pencetan, ada tombol volume, ada tombol pindah channel, ada mode untuk perpindahan FM ke CD dan segala macam. Di sebelah kanannya ada untuk pengatur MID. Yes, MID ini cukup lengkap. Ada average-nya, ada kecepatan rata-ratanya cukup lengkap. Instrumen clusternya itu ada dua yang main gitu ya, yang utama itu ada 2 speedometernya, ada RPM-nya. Yang pinggir-pinggirnya itu ada fuel gauge, ada temperatur gauge. Tapi ini keren banget untuk desain si clusternya. Jadi kayak 3D gitu. Padahal ini cuman hanya dimunculin, digembungin ke depan sebelah sini. Jadi ini kelihatannya keren. Padahal ini kayak 3D gitu loh. Padahal ini cuman 2D aja biasa, tapi kelihatannya tuh kayak 3D. Oke, di bagian atas sun visor-nya ada 2. Yang sebelah sini ada vanity mirror-nya untuk bagian penumpang. Di sini ada lampu kabinnya 2. Oke, sebelah sini juga ada pengaturan apa sih namanya? Dimming out. Ya, itu night and day. Night and day. Ya. Satu lagi. Kursinya itu seharusnya model-modelnya ada yang kain gitu ya, tapi ini udah diritim jadi sebuah kulit-kulitan. Tapi ini si joknya tuh empuk gitu aslinya, saya suka. Terus di trim pintunya saya lihat juga ada yang namanya lampu. Nah, lampu kalau dibuka itu lampunya langsung bright gitu. Di bagian belakang ternyata Toyota Corolla Altis tidak begitu seluas yang dibayangkan gitu ya. Lihat, ini cuma ada 3 jari, headroomnya juga agak-agak ngepas gitu ya, tapi duduknya tuh enak, empuk, sandarannya pas, paha tersangga dengan baik. Di sini ada yang namanya armrest dengan cup holder. Yes, ada 2 cup holdernya. Terus juga di sini nggak ada akses ke bagasi, tapi kalau terpaksa pun ya itu sama kayak ke bagasi gitu ya. Tuh, bisa kan? Bisa aja lah, bisa-bisain. Terus namanya Toyota Corolla Altis, speakernya tuh ada di bagian belakang, bukan di trim pintu. Dan di tengahnya tuh rasanya seperti apa? Ada jendolan di bagian bawah. Nggak enak sih, enak di kanan dan kiri. Nah, di depan kita itu ada yang namanya asbak. Dah, that's it. Tapi ada aksen kayu juga sih di trim pintunya. Tapi ya mewah sih, cuman bosen. Ya, itu aja sih. Bagasinya segede apa sih Toyota Corolla Altis? Jadi untuk membukanya dia masih pakai anak kunci gitu ya, nggak ada handle kayak gini. Atau dengan cungkilan yang di sebelah driver bagian bawah, yang di sebelahan sama pembuka tutup bensin. Nah, ini bagasinya segede apa? Dan ini untuk sebuah Corolla, sebuah sedan yang kelasnya tuh kelasan Corolla Civic ini, adalah mempunyai bagasi yang paling gede. Lihat, gede banget dan dalam. Dalamnya tuh dalam banget. Dan di bawah sini itu ada yang namanya
Nah, kayak spare tire gitu tapi full size. Tuh full size sama dongkrak-dongkrakan di sebelah sini semua. Dah. Nggak ada yang aneh sih, nggak ada tempat tutup kayak Kanebo gitu, nggak ada. Terus kalau masih kurang, ini hebatnya sebuah Altis gitu ya. Nah, kita tinggal lipat saja. Wah, lebih gede lagi kan? Ini walaupun ada embel-embel Altis, Corolla Altis gitu kan, tapi ini masih ada aura-aura Corolla yang zaman dulu tahun 90-an itu masih kerasa banget. Yes, ini adalah sebuah Toyota, sebuah Corolla itu masih kerasa di sini. Cara nyetirnya tuh seperti ini, konservatif banget. Dan dibilangnya tuh posisi duduknya kayak sedikit-sedikit agak ningrat gitu ya, bukan sporty banget, tapi ningrat di bawah. Santai-santai itu enak, kalau dibawa ngebut agak-agak kurang enak malah. Yes, itulah Corolla gitu ya. Jadi posisi duduknya itu agak nanggung gitu, dibilang nyaman-nyaman banget enggak, dibilang untuk perjalanan jauh ya nggak pegel juga. Aneh juga ya Corolla ya, Altis. Nah, visibilitas ke depannya tuh luas sekali, pilar A-nya kecil, kiri kanan, tapi kalau belakang itu nggak terlalu luas. Ini karena bodinya tuh agak-agak semok, gendut, bulat di bagian belakangnya. Visibilitas ke belakang kalau lagi mundur tuh agak-agak sulit gitu. Kurang bisa memprediksi dengan baik. Nah, dashboardnya tuh di bawah, terus juga di sini sudah ada tilt steering ya, tapi belum teleskopik. Tapi ya dibilang nyaman ya enggak, tapi dibilang ergonomis ya enggak juga gitu. Gimana ya? Duduknya tuh kagok gitu antara sedan dan agak-agak mirip seperti MPV gitu. Nah, mesinnya tuh dia 1800 cc DOHC, dan yang ini kan sudah yang facelift ya, berarti dia sudah berteknologi VVT-i. Keluaran tenaganya 147 Nm rasanya. Oke. Oh, ini karakternya bukan untuk yang ngebut-ngebut sih. Enak untuk yang cruising. Torsinya gede di awal, tapi udah mulai sekitar 5000 rpm itu udah mulai kehilangan napas. Tapi torsinya bener, ini kerasa banget dari bawah tuh udah mulai kerasa karakternya tuh kayak gitu tuh. Nah, yang di review ini dia pakai transmisi 5 speed manual dan ada yang maticnya juga. Untungnya koplingnya tuh enteng yang ini. Enteng, terus perpindahan giginya tuh enak-enak ya. Jadi nggak kliki sih, cuman enak aja pindahin giginya tuh terasa mudah. Rem yang dipakai dia cakram di depan, untuk yang tipe G dia cakram di bagian belakang. Tapi kalau tipe J atau yang tipe yang di bawahnya itu pakai tromol di bagian belakangnya. Dan yang untuk yang G khusus dia sudah berteknologi ABS, EBD sama BA. Dan khas Toyota yang lain juga, dia punya respon rem yang lumayan lah. Lumayan ngegigit, jadi maksudnya dia ditoya dikit aja udah mulai respon, ditekan lagi itu lebih baik tuh, kerasa lah respon remnya. Pas untuk bodi seberat ini dengan proporsi remnya pas dengan tenaga segitu juga. Nah, ini dia yang diagung-agungkan oleh Altis yang berbeda dari yang lainnya. Suspensinya memang empuk, jadi kalau diibaratkan dia, kalau dari Camry ke Altis itu nggak terlalu kaget gitu kerasnya, nggak seperti mobil-mobil yang lain. Jadi ya nyaman lah untuk penumpangnya. Tapi sayang ya kalau diajak ngebut itu nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu stabil dia, agak-agak limbung. Nah, ini yang saya suka, kekedapan kabinnya ini bagus loh. Traffic noise-nya nggak begitu kedengeran, atapnya bagus, suara mesinnya nggak terlalu masuk, suara ban yang bergesekan dengan aspal juga nggak terlalu masuk. Ini saya suka tipe peredaman kabinnya. Makanya ini kan mobilnya sebetulnya dia kelas-kelasnya Civic gitu ya, bukan Camry, tapi peredaman kabinnya itu udah hampir menyetarakan udah hampir setara dengan Camry gitu, yang sejamannya ya. Corolla Altis ya sama dengan Toyota lainnya, mesinnya tuh durable, spare partnya banyak, ngerawatnya mudah, terus juga dia punya interior yang mewah sendiri pada zamannya, karena yang lainnya itu mengejar ke sporty. Ini tergolong mewah di zamannya. Terus juga dia mempunyai suspensi yang nyaman gitu. Tapi dia punya drawback gitu ya mengenai Toyota Altis.
Tapi dia mempunyai drawback di Toyota Corolla Altis. Dari desainnya sendiri, dia terlalu bapak-bapak gitu ya. Jadi kalau misalnya anak muda sekarang beli Toyota Altis, dibilangnya, ih kamu masih muda, seleranya bapak-bapak gitu ya, itu. Tapi kalau tidak mempermasalahkan itu, Toyota Corolla Altis ini layak dibeli. Yes, nggak banyak pikir kalau misalkan beli Toyota Corolla Altis, dari cara ngerawatnya, terus juga kenyamanannya, mewahnya, fiturnya juga paling banyak di kelasnya. Nah, dia punya pajaknya tuh sekitar 2,7 juta rupiah di daerah Bandung nih. Dan juga dia mempunyai range harga sekitar 120-an sampai 140-an lah. Overall, mengenai Toyota Corolla Altis generasi pertama, apabila Anda ingin sedan yang nyaman, fitur keselamatan yang komplit, dan lumayan mewah untuk standar zaman dulu, satu lagi, harganya terjangkau, Corolla Altis ini cukup bisa dipertimbangkan. Altis juga cukup durable dan perawatannya cukup mudah karena ini adalah seekor Toyota. Namun jangan terlalu berharap banyak karena performa mesinnya dan tampangnya seperti mobil bapak-bapak, dan handlingnya payah karena terlalu mengejar kenyamanan. Apabila Anda mencari yang sporty, di Altis, salah sasaran. Beli sedan yang lain saja. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.